I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, kembali lagi di Sahabat kecil Yesus kita mau kembali ibadah secara online. Nah, kita mau bersyukur karena hari ini kita masih bisa ibadah walaupun secara online adik-adik. Nah, kita mau memuji Tuhan kita, Dialah yang agung, Dia yang sungguh besar. Dia yang menciptakan kita, menciptakan langit, menciptakan bumi dan segala isinya. Sungguh besar. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi huru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 我宁可常赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我宁可常赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！ Mari kita lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas penyertaan atas penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Tuhan selama seminggu ini. Kami ingin Kami ingin ibadah
ibadah. Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kami. yang pimpin ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke, anak-anak, adik-adik, sekarang kita masih tetap dalam posisi berdiri. Kita mau membacakan hukum yang terutama. Diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-39. Kasihilah Tuhan Allahmu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. dan yang pertama. Dan hukum yang kedua Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu yang sama dengan itu ialah ialah kasihilah kasihilah sesamamu manusia sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. seperti dirimu sendiri. Dalam bahasa Inggris, love the Lord your God, Love the Lord your God with all your heart, with all your heart and with all your soul, and with all your soul and with all your mind. and with all your mind. This is This the the first and the greatest commandment. and the greatest commandment. And the second is And the second is like it. like it. Love your neighbor Love your neighbor as yourself. as yourself. 最大的诫命，最大的诫命，马太福音马太福音22章22章37 37到39节，到39节，你要尽心、你要尽心、尽性、尽性、尽意尽意爱主你的神，爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的，且是最大的，其次也相仿，其次也相仿，就是要爱人如己。爱人如己。 Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu tentang kebesaran Allah. Coba ya, kalian tebak ini lagu apa? Na 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 na. Oh oh. Ya betul, Allahku besar. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, sekali lagi. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik, Tuhan Allah menciptakan kita sangat spesial, yaitu segambar dan serupa dengan Allah.
Kita memiliki sifat Allah, yaitu seperti ketulusan, kebaikan, murah hati, dan banyak lagi. Nah, God made me. Tuhan menciptakan kita spesial. God made the mountain top, God made the trees, God made the fish to swim, God made the sea, God made the birds to fly, God made the bees. But the best of it all and the thrill of it all is a God made me. Sekali lagi. God made the mountain top, God made the trees, God made the fish to swim, God made the sea, God made the birds to fly, God made the bees. But the best of it all and the thrill of it all is a God made me. Tuhan menciptakan kita spesial. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami masih beribadah kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tuntun kami supaya boleh mengerti firman Tuhan dan tidak hanya mendengarkan, tetapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pada hari pertama Tuhan ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima jadilah ikan burung. Di hari keenam jadilah makhluk darat. Kak Sansan, ya Kak Falan. Hari ke-6 Tuhan gak hanya ciptakan binatang di darat loh, Iya. tapi Tuhan juga ciptakan manusia. Dan hari ke-7 Tuhan memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Nah adik-adik, manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah laki-laki yang bernama Adam. Cara Tuhan menciptakan Adam berbeda loh dari cara Tuhan menciptakan terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, binatang yang di air, binatang di udara, dan juga binatang yang di darat. Cara Tuhan menciptakan Adam sangat spesial dan istimewa. Karena Adam dibentuk dari debu dan tanah. Adam dibentuk dari debu dan tanah dan segambar dan serupa dengan Tuhan. Apa ya artinya itu? Artinya Adam diciptakan hampir sama dengan Tuhan dan memiliki sifat-sifat dari Tuhan. Seperti bisa berpikir, bisa mengasihi, bisa sayang-sayang, bisa sedih, bisa juga senang.
Wow, luar biasa ya cara Tuhan menciptakan Adam. Setelah membentuk Adam dari debu dan tanah, Tuhan pun menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung Adam. Setelah itu, apa ya yang terjadi? Ayo kita lihat. Wah, lihat adik-adik, Tuhan menciptakan Adam begitu baik. Ada mata, ada hidung, mulut, telinga, tangan, dan kaki. Wah, ganteng ya? Dan juga gagah loh. Setelah menciptakan Adam, Tuhan membawa Adam ke Taman Eden. Di sana ada banyak pohon, bunga-bunga yang cantik, dan ada sungai-sungai yang mengalir. Wah, indah sekali pemandangan di Taman Eden. Di Taman Eden juga ada binatang loh. Masih ingat binatang apa saja yang diciptakan Tuhan? Ada burung-burung di udara, ikan-ikan di sungai, ada singa, gajah, jerapah, dan juga ada semut yang kecil. Semua Adam yang kasih nama loh binatangnya. Tapi Adam masih mencari yang seperti dirinya. Teman yang bisa membantu dia. Adam mencarinya dan terus mencari. Tapi Adam tidak menemukannya. Kemudian Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Waktu Adam tidur, Tuhan mengambil satu tulang rusuk Adam, lalu menutupnya dengan daging. Dengan tulang rusuk Adam, Tuhan membentuk satu manusia lagi, yaitu perempuan yang bernama Hawa. Inilah orang yang sama dengan aku. Kuberi nama ia perempuan, karena ia diambil dari laki-laki. Dia adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. God made Adam of the dust, of the dust, of the dust. God made Adam of the dust. He breathed into him life. God made Eve from Adam's rib, Adam's rib, Adam's rib. God made Eve from Adam's rib to be his loving wife. God made Adam of the dust, of the dust, of the dust. God made Adam of the dust. He breathed into him life. God
made Eve from Adam's rib, Adam's rib, Adam's rib. God made Eve from Adam's rib to be his loving wife. Tuhan memberkati mereka dan memberikan perintah kepada mereka. Beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, manusia memiliki sifat dan segala kebaikan Allah. Oleh karena itu, manusia adalah pusat dari seluruh ciptaan di dunia ini. Manusia mempunyai hak istimewa, yaitu memiliki dan menikmati segala ciptaan Tuhan di dunia ini. Manusia juga memiliki tanggung jawab istimewa, yaitu memelihara dan mengelola dunia ini. Raja Daud tahu loh bahwa hak istimewa dan juga tanggung jawab istimewa ini adalah pemberian Tuhan, maka dia sangat mengagumi ini. Nah, Raja Daud menuliskan Mazmur nomor 8. Mari kita buka Alkitab, kita baca di Mazmur nomor 8. Nah, adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Mazmur nomor 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Nah, adik-adik, semua ciptaan Tuhan itu berharga. Kakak berharga, adik-adik berharga, dan yang lain juga berharga. Semua berharga. Oleh karena itu, mari kita mau hidup dengan menghidupi rancangan Tuhan. Apa aja sih rancangan Tuhan? Yang pertama, yaitu hidup dengan menjaga tubuh, jiwa, dan roh. Contohnya, adik-adik harus menghindari namanya makanan-makanan cepat saji atau gorengan. Dan adik-adik harus rajin-rajin berolahraga supaya tubuhnya sehat. Bisa juga dengan cara lain. Adik-adik jangan cepat marah, hindari yang namanya marah, tetapi adik-adik bisa bersabar. Dan juga rancangan yang kedua yaitu saling mengasihi dan menghormati satu sama lain dengan 3 kata atau 3 perbuatan sederhana. Yang pertama adalah minta maaf. Yang kedua, berterima kasih. Yang ketiga, mengatakan bahwa kamu baik. Jadi adik-adik harus menghindari mengejek teman-teman dan mengatakan kata-kata yang tidak bagus. Karena ingat, manusia itu adalah ciptaan Tuhan dan serupa dengan Allah. Maka kita harus menghindari yang namanya mengejek orang lain. Rancangan yang ketiga adalah memelihara dan mengelola bumi yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan.
Yang kedua, adik-adik bisa menanam pohon untuk memelihara lingkungan. Lalu yang ketiga, kurangi pemakaian barang-barang plastik. Lalu yang keempat, rancangan Tuhan adalah adik-adik bisa loh berdoa untuk pasangan adik-adik di masa depan. Contoh doanya seperti ini. Tuhan, saya bersyukur karena saya diciptakan sebagai anak perempuan. Atau adik-adik yang laki-laki, Tuhan, saya bersyukur karena saya diciptakan sebagai anak laki-laki. Kiranya Tuhan memberikan saya pasangan hidup yang terbaik. Kami mau hidup saling mengasihi dan memuliakan Tuhan. Jadi ingat adik-adik, hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur nomor 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sekali lagi, Mazmur nomor 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan tolong agar kami dapat hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengar cerita firman Tuhan tentang Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan sendiri yang membentuk mereka dan memberikan nafas kehidupan untuk mereka. Iya ya Kak, ternyata manusia adalah ciptaan yang sangat spesial. Berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Betul sekali, kita manusia adalah ciptaan yang sangat spesial, yaitu kita segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, kita memiliki sifat-sifat Allah seperti kasih, baik hati, kemurahan, dan sifat-sifat baik lainnya. Betul sekali. Nah, Tuhan Allah mau kita terus mengembangkan sifat-sifat Allah di dalam diri kita dan mau memancarkan kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu lagu ini, Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan
Nah, adik-adik, kakak punya pengumuman. Seperti biasa, karena kita masih ibadah online, maka persembahannya adik-adik simpan dulu ya ke dalam tas. Nanti kalau kita sudah kembali ibadah di gereja, maka adik-adik bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Nah, dan juga aktivitas telah dikirim ke WhatsApp Papa Mama dan juga adik-adik. Setelah selesai ibadah, adik-adik nanti lihat di WhatsApp dan kerjakan aktivitasnya ya. Nah adik-adik, di bulan Agustus ini kita akan ada lomba hafal ayat. Dan lombanya akan ada 4 jenjang, PGTK 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti per jenjang akan dikirimkan masing-masing 3 ayat hafalan. Nanti adik-adik boleh pilih salah satu di antara ketiganya. Pada saat adik-adik direkam nanti, adik-adik boleh dengan ekspresi, dengan gerakan, dengan nyanyian, terserah adik-adik. Dan kalau sudah nanti minta papa dan mama rekam. Habis itu kalau sudah selesai, nanti kirimkan ke kakak sekolah minggu. Dan kita sekarang mau menyaksikan contoh dari Kak Jennifer. Adik-adik, ini adalah contoh bagaimana kita menghafal ayat dengan gerakan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Contoh kedua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibadah kita telah selesai. Kita doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. Nanti ditutup dengan doa berkat oleh Bu Maria. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。Nah adik-adik, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup, ibu akan pimpin doa berkat. Kiranya Allah yang menjadikan langit dan bumi memenuhi segala keperluan anak-anak menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dimuliakanlah Allah dan Bapa selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu Minggu depan. Bye-bye.